Jalan menuju makrifat, langkah menemukan hakikat ilahi. Makrifat bukanlah ilmu yang dapat digenggam dengan tangan, bukan pula pengetahuan yang sekadar tertulis di atas kertas. Ia adalah cahaya yang diturunkan Allah ke dalam hati hamba yang dicintainya. Buah manis dari perjalanan jiwa yang bersusah payah membersihkan diri, mendaki tangga ketaatan, dan menyeberangi samudra rasa. Para sufi, para pelaut jiwa yang telah menempuh jalan ini, mengajarkan bahwa mendekatkan diri kepada hakikatnya tidaklah terjadi dalam sekejap mata, melainkan melalui langkah-langkah yang penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang. Berikut adalah jalan raya yang telah mereka lalui, yang terbentang indah menuju hadirat Sang Pemilik segala hati. Membersihkan hati, menyapu debu dunia. Para wali Allah berkata, hati itu bagaikan cermin. Selama masih berkarat oleh nafsu dan cinta dunia, ia tak akan mampu memantulkan cahaya Sang Sempurna. Langkah pertama dan paling mendasar adalah menyucikan hati dari segala kotoran yang menghalangi pandangan mata hati. Dunia ini dengan segala kilau dan rayuannya seringkali menempelkan debu-debu tipis di kaca hati kita. Sifat iri, dengki, sombong, tamak, dan cinta berlebihan pada harta atau kedudukan. Seperti yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa yang hatinya masih terikat pada selain Allah, maka ia masih terpenjara, dan sejauh itulah jaraknya dari makrifat. Cara mendekatkan diri di sini adalah dengan mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Bukan berarti membenci dunia, melainkan menempatkannya pada tempat yang benar. Dunia hanya jembatan, bukan tujuan. Belajarlah melepaskan keterikatan hati pada apapun yang fana. Saat engkau mulai melihat harta, pangkat, atau pujian manusia sebagai sesuatu yang kecil dan sementara, maka debu itu perlahan akan hilang. Hati yang bersih adalah rumah yang siap didatangi oleh rahmatnya, tempat di mana cahaya makrifat akan bersinar terang tanpa halangan. Ingatlah kata-kata bijak Jalaluddin Rumi, hati yang kotor adalah rumah setan, hati yang bersih adalah singgasana Tuhan. Mengokohkan ketaatan, ibadah dengan rasa, bukan hanya gerak. Banyak orang beribadah dengan anggota badan, namun para sufi mengajarkan beribadah dengan segenap jiwa dan rasa. Ketaatan adalah tangga yang mengangkat derajatmu, tetapi rasa hadir di hadiratnya adalah sayap yang membawamu terbang tinggi. Syekh Ibnu Athaillah berkata, ibadah yang paling utama bukanlah yang paling banyak gerakannya, melainkan yang paling banyak di dalamnya kehadiran, hati dan penghormatan kepada Allah. Untuk mendekatkan diri, jadikanlah setiap kewajiban dan amalan sunnah sebagai sarana mendekat, bukan sekadar tugas selesai. Saat engkau bersyalat, jangan hanya sekadar berdiri dan bersujud, tapi rasakanlah bahwa engkau sedang berbicara, sedang menghadap Raja Semesta Alam. Bayangkan kebesarannya, ingatlah kehadirannya. Jadikan puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi latihan menahan diri dari segala hal yang tidak diridainya. Jadikan sedekah bukan sekadar memberi harta, tapi bukti bahwa engkau percaya segala yang ada adalah miliknya, dan engkau hanya penitip. Para ahli makrifat mengatakan, amal tanpa rasa ibarat tubuh tanpa nyawa, namun amal yang disertai, rasa adalah nyawa yang terhubung langsung dengan zat yang maha hidup. Semakin engkau merasakan kehadirannya dalam setiap sujud dan langkahmu, semakin dekatlah engkau mengenal sifat-sifat keindahan dan kebesarannya. Melatih diri dengan sabar dan ikhlas, menerima takdir dengan hati lapang. Jalan menuju makrifat tidak selalu rata dan mulus. Ia berliku, kadang terjal, kadang sunyi, dan penuh dengan ujian yang menggetarkan jiwa. Disinilah sabar dan ikhlas menjadi dua sayap yang akan membawamu terbang melewati segala rintangan. Syekh Abu Bakar Asy-Syibli berkata, makrifat itu adalah melihat takdir sebagai keindahan dan ujian sebagai kasih sayang yang tersembunyi. Mendekatkan diri berarti belajar menerima segala apa yang datang dari Allah dengan hati yang tenang, tanpa mengeluh, tanpa menuntut. Ketika nikmat datang, engkau bersyukur dengan sadar bahwa itu adalah karunia, bukan hakmu. Ketika musibah atau kesusahan datang, engkau bersabar dengan keyakinan bahwa di balik perih
Itu ada hikmah yang sedang ditempa, ada dosa yang sedang dihapus, dan ada derajat yang sedang diangkat. Sufi besar, Al-Ghazali, mengibaratkan hal ini seperti besi yang dimasukkan ke dalam api. Api itu terasa panas dan menyakitkan bagi besi. Namun itulah satu-satunya cara agar besi itu menjadi bersih, berkilau, dan berharga. Begitulah ujian hidup. Semakin engkau ikhlas menerima segala ketetapannya, semakin engkau sadar bahwa tangan kasih-Nya ada di balik setiap peristiwa. Di sanalah mata hatimu terbuka. Engkau mulai tahu bahwa Allah menyayangimu karena Ia ingin menjadikanmu murni dan dekat dengannya. Merenung dan mengingat, menyelami tanda-tanda keagungan. Makrifat tumbuh subur di tanah, hati yang sering merenung dan mengingat Allah. Para sufi tidak pernah berjalan melewati pohon, sungai, bintang, atau bahkan butiran debu tanpa mengambil pelajaran darinya. Bagi mereka seluruh alam semesta adalah kitab besar yang berisi jutaan ayat tentang keberadaan dan sifat-sifat Allah. Jalaluddin Rumi berseru dengan puitis, "Setiap daun yang bergoyang, setiap air yang mengalir, setiap burung yang berkicau, semuanya sedang berzikir dan menceritakan kebesarannya. Hanya hati yang buta yang tidak mendengarnya. Cobalah berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tengadahkan wajah ke langit, lihatlah matahari yang terbit dan terbenam dengan teratur, lihatlah bulan yang bersinar lemah lembut. Turunkan pandangan ke bumi, lihatlah bagaimana benih kecil tumbuh menjadi pohon besar yang berbuah manis. Renungkanlah dirimu sendiri. Bagaimana engkau ada dari setetes air, menjadi makhluk yang bernyawa, berpikir dan berperasaan. Setiap kali engkau merenungkan ciptaannya, engkau sedang menaiki tangga makrifat. Engkau tidak hanya melihat benda mati, tapi engkau melihat Sang Pencipta di baliknya. Engkau sadar bahwa segala sesuatu bergerak atas perintahnya, berjalan sesuai kebijaksanaannya. Semakin banyak engkau mengingatnya di setiap waktu dan keadaan, semakin akrab hatimu dengannya, hingga akhirnya engkau merasa jauh dari makhluk, namun begitu dekat dengan Sang Pencipta. Bersahabat dengan orang-orang yang berhakikat, seperti kata pepatah sufi, barang siapa yang duduk bersama orang-orang Allah, maka ia tidak akan miskin dari cahaya dan hikmah. Perjalanan jiwa ini berat jika ditempuh sendirian. Allah menempahkan kebaikan dan petunjuk melalui perantara hamba-hambanya yang telah mendahului, para guru hati yang hatinya telah bersih dan penuh makrifat. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi mengingatkan, jalan agama kita ini tidak akan benar kecuali dengan melalui orang-orang yang benar. Mendekatkan diri berarti juga mendekatkan diri kepada para ahli ilmu dan orang-orang yang hatinya hidup. Duduklah di majelis ilmu yang mengingatkan pada kebesaran Allah. Berkawanlah dengan mereka yang bicara tentang hati dan hakikat. Cahaya makrifat itu menular. Engkau akan belajar sabar dari kesabaran mereka. Engkau akan belajar cinta dari cinta mereka kepada Allah, dan engkau akan belajar cara melihat dunia sebagaimana mereka melihatnya. Nasihat singkat dari seorang guru hati seringkali lebih menembus ke dalam jiwa daripada bertahun-tahun membaca buku sendirian. Mereka adalah penunjuk jalan yang menjagamu agar tidak tersesat di belantara nafsu dan pemahaman yang keliru. Penutup hasil akhir perjalanan. Saat engkau menapaki kelima jalan ini dengan tekun, ikhlas, dan penuh cinta, perlahan namun pasti, makrifat akan tumbuh di dalam dadamu. Engkau tidak lagi sekadar tahu bahwa Allah ada, tapi engkau hidup dengan kesadaran bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Dekat. Sebagaimana diceritakan dalam kisah para sufi, ada seorang pecinta Allah yang berkata, "Dulu aku mengira aku ada dan Allah ada di langit. Namun ketika makrifat menyelimuti hatiku, aku sadar, aku tiada dan Allah lah yang maha ada di mana-mana, lebih dekat dari urat leherku sendiri." Makrifat adalah puncaknya ibadah, buah manis dari kesabaran, dan anugerah terindah yang Allah berikan kepada hamba yang hatinya suci dan rindu akannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang disapanya dengan sapaan indah itu, mengenalnya di dunia ini, hingga bertemu dengannya di akhirat, dengan wajah yang berseri dan hati yang tenang. Selanjutnya, menyelami kedalaman hati mengenal Allah.
di balik jiwa yang tenang. Apa itu makrifat? Makrifat bukan sekadar tahu nama dan sifatnya, bukan sekadar hafal firman dan cerita. Makrifat adalah mata hati yang terbuka, melihat zat yang maha agung di balik segala rupa. Ia adalah saat hatimu berteriak tanpa suara, menyadari aku tak pernah sendiri, di setiap helaan napas, di setiap langkah kaki. Makrifat adalah cahaya yang menembus kelam, mengubah setiap perih jadi pelajaran, setiap nikmat jadi jalan pulang. Ia bukan ilmu yang kau pelajari, tapi anugerah yang Allah beri untuk mengenalnya, hingga jiwa pun berteriak, hanya engkaulah tujuan dan engkaulah akhir perjalanan. Makrifat adalah kata yang teramat indah maknanya, seperti samudera yang luas tak bertepi, bagaikan langit yang terbentang tanpa batas, dan menjadi kunci bagi jiwa yang ingin merasakan kehadiran Sang Pencipta di setiap hembusan napasnya. Dari segi bahasa, makrifat berasal dari kata arafa, yang berarti mengetahui, mengenali atau menyadari. Namun maknanya jauh lebih dalam dari sekadar pengetahuan yang tertulis di buku atau terucap di lidah. Ia bukan sekadar mengetahui bahwa Allah ada, melainkan menyelami keberadaannya dengan segenap hati, jiwa, dan perasaan. Apa sebenarnya makrifat itu? Makrifat adalah pengetahuan yang lahir dari keimanan yang tumbuh subur di dalam dada, pengetahuan yang tidak hanya ada di pikiran, melainkan meresap ke setiap sel tubuh dan mengubah cara pandang seseorang terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang adalah kesadaran bahwa segala yang kita lihat, dengar, rasakan, dan alami semuanya adalah bukti kebesaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah yang tak pernah berakhir. Jika pengetahuan biasa seperti melihat pohon dan tahu bahwa ia tumbuh dari tanah, maka makrifat adalah melihat pohon itu dan menyadari bahwa di balik akar yang menancap, batang yang tegak, dan daun yang bergerak tertiup angin, ada Sang Pencipta yang mengatur setiap helai daun, setiap tetes air yang diserap, dan setiap perubahan musim yang datang silih berganti. Mengenal makrifat bukanlah ilmu yang dipelajari hanya dengan membaca kitab atau mendengar ceramah, meskipun kedua hal itu menjadi jalan menuju padanya. Ia adalah cahaya yang diberikan Allah kepada hambanya yang berhati suci, yang membuka mata hati untuk melihat kebenaran yang tersembunyi di balik kenyataan dunia. Seperti mata yang melihat cahaya matahari ketika dibuka, demikian pula hati yang beroleh makrifat akan melihat kehadiran Allah di mana-mana, dalam setiap peristiwa, dalam setiap detik kehidupan. Tanda orang yang memperoleh makrifat. Orang yang memiliki makrifat akan melihat dunia dengan pandangan yang berbeda. Ia akan melihat segala kebaikan adalah dari Allah. Ketika mendapatkan rezeki, kebahagiaan, atau kesuksesan, ia tidak merasa bangga atau menganggap itu hasil usahanya semata, melainkan menyadari bahwa semua itu adalah karunia dan pertolongan dari Tuhan yang Maha Pemurah. Segala kesulitan adalah ujian dan jalan mendekatkan diri. Ketika tertimpa musibah, sakit, atau kesusahan, ia tidak merasa marah atau putus asa. Maksud hadisnya, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk lebih mengenal Allah, untuk menguji keteguhan iman, dan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ia percaya bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan yang disediakan oleh Sang Maha Mengetahui. Segala makhluk adalah tanda kebesarannya. Setiap hewan yang berjalan di bumi, setiap burung yang terbang di angkasa, setiap sungai yang mengalir, dan setiap gunung yang berdiri, kokoh semuanya, adalah pelajaran dan bukti yang menunjukkan kebesaran Allah. Orang yang beroleh makrifat akan selalu melihat keindahan dan kebijaksanaan di setiap ciptaannya. Ia hari selalu terhubung dengannya. Ia tidak pernah merasa jauh dari Allah, meskipun sedang sibuk dengan urusan dunia. Ia bisa beribadah di masjid, bekerja di ladang, atau beristirahat di rumah. Tetapi dalam setiap keadaan, hatinya selalu teringat kepada Sang Pencipta. Seperti burung yang selalu membawa sarangnya kemanapun ia terbang, demikian pula hati yang beroleh makrifat selalu membawa ingatan kepada Allah, kemanapun ia melangkah. Perbedaan antara makrifat dan pengetahuan biasa. Banyak orang yang mengetahui tentang Allah melalui pelajaran agama, tetapi tidak memiliki makrifat.
Perbedaannya seperti pengetahuan biasa makrifat. Ada di pikiran dan lidah, berada di hati dan jiwa, dapat dipelajari dan diajarkan. Diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Mengetahui bahwa Allah ada, menyadari bahwa Allah hadir di setiap saat dan di mana-mana. Membuat seseorang taat karena takut atau ingin mendapatkan pahala. Membuat seseorang taat karena cinta, rasa hormat, dan keinginan untuk selalu dekat dengannya. Sifatnya terbatas dan bisa berubah sifatnya. Abadi dan semakin bertambah dalam seiring waktu. Makrifat adalah cahaya yang tidak pernah padam. Semakin seseorang mendekatkan diri kepada Allah, semakin dalam maknanya, semakin jelas ia melihat kebenaran, dan semakin ia merasakan kedamaian yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Jalan menuju makrifat. Makrifat tidak datang secara tiba-tiba, tetapi dibangun dengan langkah-langkah yang terus-menerus. Seperti membangun rumah yang kuat membutuhkan batu bata dan semen yang disusun dengan teliti. Jalan menuju makrifat meliputi membaca dan memahami Al-Quran. Al-Quran adalah buku petunjuk yang berisi penjelasan tentang kebesaran Allah, kebijaksanaannya, dan cara hidup yang benar. Membacanya dengan hati yang terbuka akan membuka pintu pengetahuan yang lebih dalam. Beribadah dengan ikhlas, syalat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang beribadah dengan sungguh-sungguh, hatinya akan menjadi lebih lunak dan siap menerima cahaya kebenaran. Merenungkan ciptaan Allah, melihat alam semesta, perubahan musim, dan segala yang ada di bumi adalah cara untuk melihat kebesaran Sang Pencipta. Merenungkan hal-hal ini akan membuat hati semakin sadar akan keberadaan dan keagungan Allah. Berbuat baik kepada sesama, mengasihi orang lain, menolong mereka yang membutuhkan, dan berperilaku yang baik adalah cerminan dari makrifat. Karena ketika seseorang mencintai ciptaan Allah, ia akan semakin mencintai Sang Penciptanya, bersabar dan ikhlas. Hidup tidak selalu berjalan mulus, tetapi dengan bersabar dalam setiap keadaan dan menerima takdir Allah. Dengan hati yang lapang, seseorang akan semakin memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana yang indah dan bijaksana. Makna makrifat dalam kehidupan. Makrifat memberikan kedamaian yang tak ternilai. Seperti orang yang menemukan jalan yang benar di tengah hutan yang gelap, demikian pula orang yang beroleh. Makrifat akan menemukan ketenangan di tengah berbagai masalah dan tantangan kehidupan. Ia tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak bermanfaat, karena ia tahu bahwa semua yang ada di dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang sejati ada di dekat Allah. Makrifat juga menjadi sumber kekuatan. Ketika seseorang menghadapi ujian yang berat, ia tidak akan merasa lemah atau putus asa, karena ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya, melihat apa yang ia alami, dan akan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Hingga akhirnya, makrifat adalah tujuan tertinggi dari semua pengetahuan dan ibadah. Ia adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Seperti pelaut yang menuju pelabuhan yang aman, demikian pula jiwa yang beroleh makrifat akan selalu menuju ke arah yang benar dengan hati yang tenang dan keyakinan yang kuat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, orang yang beroleh makrifat kepada Allah, maka ia akan melihat segala sesuatu dengan pandangan yang berbeda. Ia akan melihat dunia sebagai tempat perjalanan, dirinya sebagai orang yang sedang menuju rumah kekal, dan segala sesuatu sebagai tanda yang menunjukkan kebesaran Sang Pencipta yang Maha Agung. Ilmu makrifat ia adalah kesadaran yang meresap ke dalam jiwa, bahwa di setiap hembusan napas, di setiap langkah yang kau tapaki, engkau tak pernah sendiri. Cahaya yang menembus kegelapan, mengubah susah jadi hikmah, nikmat jadi cinta. Bukan ilmu yang dicari, tapi anugerah yang diberikan untuk mengenal Dia hingga seluruh hidupmu berjalan hanya untuknya. Penutup. Pulang menuju hakikat. Demikianlah sahabatku, perjalanan menuju makrifat adalah perjalanan terindah yang akan mengantarkan jiwa pulang ke asalnya.
Ia bukan sekadar pencarian ilmu, melainkan puncak dari segala ibadah dan buah. Manis dari hati yang senantiasa bersujud dan membersihkan diri. Ketika makrifat telah bersemayam di dalam dada, maka hidupmu tak lagi sama. Dunia yang dulu tampak begitu megah dan mempesona, kini tampak kecil dan terbatas di hadapan kebesaran Allah. Kebahagiaan tak lagi kau cari di luar sana, melainkan tumbuh subur di dalam kalbumu, lahir dari kedekatan yang abadi dengan Sang Pencipta. Kini, kau sadar sepenuhnya. Segala yang ada di semesta ini hanyalah tanda, cermin, dan jalan untuk mengenalnya. Segala langkah kaki, detak jantung, dan hela nafasmu, semuanya kembali kepada satu tujuan suci, mengenal Dia, mencintai Dia, dan hidup serta mati hanya karena Dia. Di akhir perjalanan ini, jiwamu akan berseru dengan penuh ketenangan, bak anak yang rindu pada ibunya. Ya Allah, sungguh telah kucari Engkau di mana-mana, ternyata Engkau selalu ada, lebih dekat dari urat leherku. Cukuplah Engkau bagiku, Engkaulah tujuan, dan Engkaulah tempat kembali yang paling indah dan kekal. Semoga Allah mencukupkan kita dengan cahaya makrifat-Nya, membersihkan hati kita hingga jernih bagai kaca, dan mempertemukan jiwa kita dengannya dalam keridaan yang sempurna.